Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran IPA kita pada hari ini. Ya. Oke, untuk anak didik kami kelas 9C dan 9D ya. Nah, kita akan melanjutkan materi IPA kita ya. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang gametogenesis ya. Nah, jadi gametogenesis. Nah, gametogenesis itu kan artinya proses pembentukan gamet atau sel kelamin, ya kan? Nah, itu kalau pada pria ya, proses pembentukan sperma itu terjadi ya, namanya apa? Spermatogenesis. Sedangkan kalau pada wanita ya, proses pembentukan sel telur atau ovum ya, itu namanya adalah oogenesis, begitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya, yaitu tentang siklus menstruasi dan kehamilan. Nah, jadi siklus menstruasi dan kehamilan. Apakah menstruasi itu? Nah, sebelum menjawab kita bahas dulu satu persatu ya. Nah, setelah ovulasi maka sel ovum akan mengalami dua kemungkinan. Nah, jadi setelah ovulasi ya, maka sel ovum mengalami kemungkinan. Nah, jadi setelah dihasilkan sel telur kan begitu. Nah, itu ada dua kemungkinan sel ovumnya atau sel telurnya. Yang pertama, dia tidak terjadi fertilisasi. Nah, jadi tidak terjadi pembuahan begitu ya. Nah, tidak terjadi pembuahan. Nah, jadi kalau misalkan tidak terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur ya, maka sel ovum akan mengalami menstruasi. Nah, mengalami menstruasi yaitu apa? Luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Nah, jadi kan kalau sel telur yang tidak dibuahi ya, maka dia akan menuju kemana? Ke dinding rahim. Nah, dia akan menuju ke dinding rahim, kemudian dia akan menempel di situ ya, akan menempel di situ. Nah, jadi kalau misalkan nanti setelah ini ya, setelah waktu tertentu begitu ya, atau dalam fase tertentu, maka nanti dia akan luruh atau keluar bersama dengan endometrium. Nah, jadi ada siklusnya. Nah, itu terjadi biasanya ya kisarannya itu 28 sampai 35 hari setiap bulannya. Jadi 28 atau sampai 35 hari sekali begitu setiap bulannya. Nah, jadi itulah dia ya. Jadi kalau misalkan tidak dibuahi, maka sel telur tersebut akan menuju ke mana? Ke dinding rahim ya. Nah, jadi dinding rahim itu ada endometrium di situ. Nah, jadi ketika
setelah jatuh waktunya ya kan 28 atau sampai 35 hari sekali, maka nanti dia akan luruh ya, luruh endometriumnya dengan sel telurnya gitu, keluar dia. Nah, itulah yang disebut dengan menstruasi begitu ya. Nah, jadi siklus menstruasi terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama ada namanya fase menstruasi. Nah, fase menstruasi yaitu peristiwa luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Dapat juga diakibatkan juga karena berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga kandungan hormon dalam darah menjadi tidak ada ya. Nah, itu dia untuk fase menstruasi. Berarti sel ovum yang matang yang tidak dibuahi akan meluruh begitu ya, bersama dengan endometrium gitu ya. Nah, atau bisa juga diakibatkan karena berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga kandungan hormon dalam darah menjadi tidak ada. Nah, kemudian ya, yang kedua yaitu fase proliferasi atau fase folikuler. Nah, fase folikuler ini ditandai dengan menurunnya hormon progesteron, sehingga memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium, serta dapat membuat hormon estrogen diproduksi kembali. Nah, sel folikel berkembang menjadi folikel de Graaff yang masak dan menghasilkan hormon estrogen yang merangsang keluarnya LH dari hipofisis. Estrogen dapat menghambat sekresi FSH tetapi dapat memperbaiki dinding endometrium yang robek. Nah, jadi fase proliferasi ini ya, itu ditandai dengan menurunnya hormon progesteron. Nah, jadi apa namanya? Apa ya namanya, kita bilang ya. Jadi dalam tubuh wanita kan ada namanya hormon progesteron kan begitu. Nah, jadi disinilah fasenya ya, dimana apa namanya itu, kelenjar hipofisis itu mensekresikan FSH. Nah, FSH itu termasuk hormon juga ya, dan merangsang folikel dalam ovarium. Nah, di sini apa namanya, sel folikel berkembang menjadi folikel de Graaff yang masak dan menghasilkan hormon estrogen yang merangsang keluarnya LH dan hipofisis. Nah, kemudian ada namanya fase ovulasi atau fase luteal. Nah, fase luteal ini ya ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah menstruasi 1. Nah, jadi ini apa namanya, fase ovulasi ini ya, atau fase luteal ini tandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum. Berarti di sini sel ovumnya sudah matang ya pada hari ke-14 sesudah menstruasi 1. Nah, sel ovum yang matang akan meninggalkan folikel dan folikel akan mengerut dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Nah, jadi di sini ya ada namanya korpus luteum. Nah, fungsinya apa? Untuk menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempertebal dinding endometrium. Nah, jadi korpus luteum itu akan mempertebal dinding endometrium. Nah, kemudian fase pasca ovulasi atau fase sekresi ditandai dengan korpus luteum yang mengecil dan menghilang dan berubah menjadi korpus albicans yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga hipofisis aktif mensekresikan FSH dan LH. Dengan terhentinya sekresi progesteron,
maka penebalan dinding endometrium akan terhenti sehingga menyebabkan endometrium mengering dan robek. Terjadilah pendarahan atau menstruasi. Nah, inilah dia. Kemudian terjadilah menstruasi kembali, kan begitu. Nah, jadi mulai dari fase menstruasi sampai fase pasca ovulasi atau fase sekresi, inilah dia apa namanya sih tahap-tahapnya ya, tahap-tahap proses-proses sampai ke menstruasi berikutnya begitu. Jadi menstruasi pertama nih di fase pertama ini, kemudian ini dia tahap-tahapnya. Setelah nanti selesai menstruasi, maka nanti ini dia apa namanya yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Inilah sebagai apa namanya sebagai proses membentukan agar terjadi menstruasi yang kedua, yang selanjutnya begitu. Nah, jadi ini dia ya. Jadi sampai terbentuknya sampai kembali robeknya dinding endometrium tersebut. Nah, kembali robek dinding endometriumnya dan apa namanya terjadilah fase pendarahan atau menstruasi. Ya, begitu dia. Oke, ini bisa dilihat ya, nanti dibaca-baca untuk apa namanya untuk mengetahui fase-fasenya begitu ya. Nah, fase proses pembentukan agar terjadi menstruasi tersebut. Jadi setelah dari fase menstruasi pertama selesai ya, ini masuklah dia fase provirasi atau fase folikuler. Kemudian setelah itu nanti fase ovulasi atau fase luteal. Nah, terakhir fase pasca ovulasi atau fase sekresi. Nah, kemudian terjadilah pendarahan menstruasi, balik lagi ke atas. Ya, begitu seterusnya fasenya ya. Nah, jadi dia dipengaruhi oleh hormon ya. Oke, nah, jadi inilah dia gambar siklus menstruasi ya. Dimulai dari apa namanya? Dimulai dari fase menstruasi kan begitu, luruhnya sel telur dengan endometrium. Nah, ini gambarnya agak kurang jelas ya. Nah, kalau di bukunya itu ada di halaman 22 ya. Nanti bisa dilihat di halaman 22 di bukunya ya, di buku cetaknya halaman 22 bisa dilihat gambarnya ya. Itu kalau fase menstruasi itu biasanya dari hari fase menstruasi ya. Ini dari hari 0 ke 5 misalkan. Jadi mulainya dia menstruasi ya. Itu dari hari ke 0 sampai ke 5. Kemudian apa namanya? Fase proliferasi ya. Itu biasanya dari hari ke 10 sampai 14. Nah, situlah terjadi penurunan hormon progesteron ini dan sebagainya ya. Kemudian fase apa namanya? Fase ini ya. Fase ovulasi ya, itu dari hari ke fase ovulasi ini dia dari hari ke-14 ya, dari hari ke-15, dari hari ke-15 sampai ke hari 20 begitu ya. Nah, kemudian fase sekretori atau fase sekresi. Nah, ini dari 20 sampai hari ke-25 biasanya. Nah, sehingga nanti maka dari sini ya kan terulang kembali nanti di hari ke-28 sampai hari ke-35 begitu ya. Oke, itulah dia ya fase menstruasi ya atau siklus menstruasi. Nah, kemudian di sini ada namanya terjadi fertilisasi ya. Nah, jadi kalau tadi
tidak terjadi fertilisasi, artinya tidak terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel ovum, ya, itu maka akan terjadi menstruasi, begitu ya. Nah, sedangkan bagaimana jikalau terjadi menstruasi, terjadi fertilisasi? Nah, terjadi fertilisasi artinya terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, bagaimana jikalau terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, gitu ya. Nah, kalau terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, maka akan menghasilkan apa? Zigot. Nah, jadi sel ovum yang telah matang, ya, maka nanti akan dihasilkan apa? Zigot. Nah, zigot itu bagaimana? Zigot itu akan menempel atau mengalami implantasi pada uterus atau rahim. Nah, dan tumbuh berkembang menjadi embrio dan janin. Nah, jadi terjadi nih pembuahan, gitu ya kan? Pembuahan, misalkan terjadi ya pembuahan, begitulah ya, sel sperma dengan sel ovum atau sel telur. Nah, jadi sel sperma dengan sel ovum bertemu, kemudian pertemuannya itu ya nanti akan menghasilkan zigot. Nah, zigot itu ya akan menempel di mana? Di dinding rahim, gitu ya. Nah, kemudian setelah dia menempel di situ, nanti dia akan berkembang menjadi apa? Menjadi embrio dan janin. Keadaan demikian disebut dengan masa kehamilan atau gestasi atau nidasi, ya. Jadi itulah yang disebut dengan kehamilan. Nah, jadi janin akan keluar dari uterus setelah berusia 40 minggu atau 288 hari atau sekitar 9 bulan 10 hari, gitu dia. Maka itulah yang disebut dengan proses kelahiran. Nah, jadi janin yang tadi sudah berkembang menjadi bayi, kan begitu, itu akan keluar setelah berusia 40 minggu atau 288 hari atau 9 bulan 10 hari. Peristiwa ini yang disebut dengan apa? Kelahiran. Nah, tahapan waktu fertilisasi ya, itu beberapa jam setelah fertilisasi, zigot akan membelah secara mitosis. Nah, mitosis itu artinya apa? Pembelahan yang sifatnya itu sifatnya itu dia sama dengan sel induknya, begitu. Jadi kalau sifatnya itu 2N, ya, 2 kali 23 itu untuk jumlah kromosomnya, begitu ya. Maka nanti hasil pembelahannya yang 2 sel ini, ya, itu juga nanti akan sama sifatnya dengan sifat induknya, begitu ya. 4 sel, 8 sel, 16 sel. Nah, tetapi sifatnya itu adalah sama, begitu, sama ya, sama sifatnya dengan sel induknya, begitu ya. Nah, jadi itulah dia pembelahan secara mitosis. Nah, jadi zigot itu akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, begitu ya. Nah, seperti itu dia. Nah, pada hari ketiga atau keempat terbentuk kelompok sel yang disebut dengan morula. Nah, di pada hari ketiga atau keempat, ya, akan terbentuk kelompok sel yang disebut dengan morula. Jadi zigot nih tadi kan awalnya, kemudian dia membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel. Nah, pada hari ketiga atau keempat terbentuk kelompok sel. Jadi di situ sudah berbentuk kelompok sel dia. Ini disebut dengan morula, begitu ya. Nah, morula ini akan berkembang menjadi blastula. Blastula, ya. Rongga blastosoel berisi cairan dari tuba Fallopi dan membentuk blastosit. Nah, jadi Jadi tadi kan ini udah tadi kan awalnya, ya. Kan tadi zigot, kan begitu. Zigot itu pertemuannya itu kan di mana? Di tuba Fallopi, ya. Setelah sperma dan ovum tadi bertemu di tuba Fallopi, itu kan dia masuk ke rahim zigotnya, kan begitu. Nah, jadi setelah dia ke rahim, nah itu kan ada cairan-cairan dari tuba Fallopi, ya. Nah, itulah dia yang disebut dengan rongga
blastozoel berisi cairan dari tuba Fallopi dan membentuk blastosit. Nah, lapisan dalam blastosit membentuk inner cell mass. Nah, jadi lapisan dalam blastosit membentuk inner cell mass, begitu ya. Blastosit dilapisi oleh trophoblast, lapisan terluar blastosit ya. Jadi blastosit itu dilapisi oleh trophoblast atau lapisan terluar blastosit yang berfungsi untuk menyerap makanan dan merupakan calon pembuni atau plasenta atau ari-ari. Nah, jadi blastosit dilapisi oleh trophoblast atau lapisan terluar blastosit yang berfungsi menyerap makanan dan merupakan calon plasenta atau ari-ari. Blastosit akan bergerak menuju uterus dengan waktu 3 sampai 4 hari. Pada hari ke-6 setelah fertilisasi, trophoblast akan menempel pada dinding uterus atau proses implementasi dan akan mengeluarkan hormon HCG atau hormon chloronic gonadotropin. Nah, hormon ini melindungi kehamilan dengan menstimulasi produksi hormon progesteron dan estrogen sehingga mencegah menstruasi. Nah, pada hari ke-12 setelah fertilisasi, embrio telah kuat menempel pada dinding uterus. Nah, jadi setelah hari ke-12 setelah embrio ya udah kuat, dia akan menempel pada dinding rahim, begitu ya. Dilanjutkan dengan fase gastrula, yaitu pada hari ke-21 plasenta akan terus berkembang dari trophoblast, mulai terbentuk 3 lapisan dinding embrio. Lapisan dinding embrio ini yang akan berdiferensiasi menghasilkan organ-organ tubuh. Nah, jadi pada hari ke-21 ya kan, plasenta akan berkembang dari trophoblast ya, maka terbentuklah 3 lapisan dinding embrio. Nah, jadi akan terbentuk 3 lapisan dinding embrio. Lapisan dinding embrio inilah yang akan berdiferensiasi ya menjadi organ-organ tubuh. Yang jadi dari mana? Dari lapisan dinding embrio yang akan berdiferensiasi menjadi organ-organ tubuh, begitu ya. Organ tubuh akan berkembang semakin sempurna seiring bertambahnya usia kandungan gitu. Nah, jadi itulah yang akan membentuk organ-organ tubuh ya, dari lapisan dinding embrio tadi. Kemudian yang dari terbentuk jantung kan begitu, kemudian terbentuk hati, kemudian terbentuk lambung ya. Dari mana tadi? Dari lapisan dinding embrio ya. Organ tubuh akan berkembang semakin sempurna seiring bertambahnya usia kandungan. Nah, semakin bertambahnya usia kandungan, maka semakin sempurnalah organ tubuh si calon bayi tersebut. Nah, hormon yang berperan dalam kehamilan ada namanya progesteron dan estrogen ya. Nah, ini merupakan hormon yang berperan dalam masa kehamilan 3 sampai 4 bulan pertama masa kehamilan. Setelah itu fungsinya diambil alih oleh plasenta ya. Hormon estrogen makin banyak dihasilkan seiring dengan bertambahnya usia kandungan karena fungsinya yang merangsang kontraksi uterus, sedangkan hormon progesteron semakin sedikit karena fungsinya yang menghambat kontraksi uterus. Nah, artinya apa? Hormon estrogen ini ya, dia seiring bertambahnya usia kandungan dia semakin banyak begitu ya. Karena fungsinya apa? Kontraksi uterus ya, kontraksi uterus, sedangkan hormon progesteron semakin sedikit karena fungsinya menghambat kontraksi uterus. Nah, jadi ya itulah dia, agar semakin bertambahnya usia kandungan, maka kontraksi uterus itu dia semakin baik begitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu prolaktin. Nah, prolaktin itu merupakan hormon yang disekresikan oleh plasenta dan berfungsi untuk memacu glandula mamai untuk memproduksi air susu serta untuk mengatur metabolisme tubuh ibu
agar janin atau fetus tetap mendapat nutrisi. Nah, jadi prolaktin itu hormon yang disekresikan oleh plasenta dan berfungsi untuk memacu glandula mammae untuk memproduksi air susu serta untuk mengatur metabolisme tubuh ibu agar janin tetap dalam mendapatkan nutrisi, begitu ya. Kemudian ada hormon HCG, ya, hormon chorionic gonadotropin, merupakan hormon untuk mendeteksi adanya kehamilan. Nah, pada hari ke-8 hingga minggu ke-8 ya, pada masa kehamilan hormon ini ditemukan pada urin wanita pada uji kehamilan. Nah, jadi adanya hormon chorionic gonadotropin yang merupakan hormon yang mendeteksi adanya kehamilan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan pada wanita, kan bagaimana cara menguji bahwasannya wanita tersebut hamil? Yaitu diambil urinnya, gitu kan, diambil urinnya, kemudian dites ya, dites ada nggak hormon HCG-nya, begitu ya. Kalau ada, ya, berarti wanita tersebut dinyatakan hamil, begitu ya. Itu dia. Kemudian ada hormon oksitosin, merupakan hormon yang berperan dalam kontraksi uterus menjelang persalinan, ya. Nah, demikian, ya. Itulah dia hormon-hormon yang berperan dalam kehamilan, ya. Itu dia. Oke, nah kemudian ada namanya hormon yang berperan dalam kelahiran atau persalinan. Nah, hormon yang berperan dalam kelahiran, ya, atau persalinan, itu yang pertama ada namanya hormon relaksin, ya, merupakan hormon yang mempengaruhi peregangan otot simfisis pubis. Nah, hormon yang berperan dalam kelahiran atau persalinan itu yang pertama adalah relaksin, merupakan hormon yang mempengaruhi peregangan otot simfisis pubis. Kemudian ada namanya hormon estrogen, merupakan hormon yang mempengaruhi hormon progesteron yang menghambat konstruksi uterus, begitu ya. Kemudian ada hormon oksitosin, merupakan hormon yang mempengaruhi kontraksi dinding uterus. Nah, kemudian pengaturan kelahiran, ya. Pengaturan kelahiran, ya, itu ada namanya prinsip kontrasepsi dalam reproduksi. Nah, jadi kontrasepsi dalam reproduksi bertujuan untuk mencegah sel sperma dan sel ovum sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, ini macam cara dalam kontrasepsi adalah yang pertama ada nama sistem kalender, memperhatikan masa subur wanita. Nah, jadi masa subur wanita, ya kan, itu bisa dilihat dari mana? Dari kalender, kan begitu. Tanggal berapa haid, kan begitu, atau menstruasi. Nah, jadi nanti setelah menstruasi itu masa subur, kan begitu. Nah, jadi kalau yang ingin mencegah terjadinya bertemunya sel telur dengan sel sperma, yang memperhatikan masa subur wanita. Kemudian yang kedua ada namanya secara hormonal, yaitu menghambat atau menghentikan proses ovulasi. Nah, secara hormonal yaitu menghambat atau menghentikan proses ovulasi. Ovulasi itu proses pembentukan ovum. Nah, jadi bagaimana caranya supaya menghambat atau menghentikan proses proses ini, ya, proses supaya ovum itu ini tidak lagi dihasilkan, begitu, secara hormonal.
Kemudian ada secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan zat-zat kimia. Nah, kemudian ada mekanik, ya, yaitu dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Kemudian sterilisasi. Nah, itulah macam cara kontrasepsi begitu ya. Tapi dalam Islam tentunya tidak boleh kan begitu untuk yang namanya untuk yang vasektomi ini nggak boleh ya, karena itu kan tentu saja dibilang menghambat atau bisa dibilang memutus terjadinya kelahiran, artinya tidak bisa lagi melahirkan kalau misalkan udah melakukan vasektomi seperti itu ya. Dan juga kalau yang ini ya secara hormonal atau menghentikan dengan proses ovulasi ya, dalam Islam kan tidak boleh begitu ya. Termasuk juga yang kimiawi ini, menggunakan zat-zat kimia bisa menghancurkan membahayakan tubuh begitu ya, membahayakan tubuh. Karena nggak sedikit bahwasannya yang menggunakan kontrasepsi ya, minum pil KB misalkan, dia nantinya ya itu darah menstruasinya itu pokoknya dia di dalam tubuhnya itu nanti, di dalam tubuh wanita tersebut itu akan terkumpul kotoran di situ ya, kotoran-kotoran yang harusnya dibuang tetapi nanti terkumpul dalam bentuk gumpalan ya, dan bisa menyebabkan kanker. Nah, berbahaya. Makanya jangan menggunakan produk-produk yang bisa menghambat kami minum pil KB seperti itu ya. Nah, itulah dia cara-cara pengaturan kehamilan. Penyakit pada sistem reproduksi ya, itu ada AIDS ya, penyakit pada sistem reproduksi ya, AIDS. Nah, ini disebabkan oleh virus ya, virus HIV namanya. Jadi penyakit AIDS itu disebabkan oleh virus HIV gitu ya. Nah, jadi AIDS atau kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga penderita AIDS menjadi rentan terhadap berbagai infeksi, misalnya flu, dan bisa membuat penderita AIDS meninggal gitu ya. Nah, jadi AIDS ini ya, itu virus penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, oleh sebab itu hati-hati ya, tidak boleh berhubungan seksual di luar nikah, nggak boleh ya. Kenapa? Karena sangat berbahaya ya kan, sangat berbahaya karena virus HIV ini ya, itu biasanya menyerang ya orang-orang yang dia melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, jadi orang-orang yang sering melakukan hubungan seks di luar nikah ya, itu biasanya ya lebih yang dia itu lebih cenderung lebih mudah terkena penyakit HIV begitu ya. Nah, jadi itulah dia ya, virus HIV atau AIDS. Makanya
nggak boleh berhubungan seksual di luar nikah, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kemudian ada namanya kanker payudara. Nah, kanker payudara ini ya, kanker pada jaringan payudara. Nah, ini pada wanita ya. Pada pria itu kemungkinan kecil. Nah, jadi ini kalau misalkan kanker payudara yaitu dengan pembedahan atau dilakukan kemoterapi maupun radiasi ya, dengan radiasi. Di kemoterapi begitu ya. Pengobatan yang lazim adalah dengan pembedahan, dibedah. Kemudian ada vulvovaginitis. Nah, itu yaitu peradangan pada vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan, yaitu keluarnya cairan putih kehijauan dari vagina. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Gardnerella vaginalis. Dapat pula disebabkan oleh protozoa, misalnya Trichomonas vaginalis, atau oleh jamur Candida albicans. Nah, ini disebabkan oleh bakteri ya, dan juga bisa juga disebabkan oleh protozoa atau oleh jamur Candida albicans. Nah, jadi harus sering-sering menjaga kebersihan ya, intinya kebersihan, karena bakteri dan jamur itu ya, itu dia sukanya di tempat yang kotor gitu ya. Kemudian ada impotensi. Impotensi adalah kemampuan mempertahankan ereksi penis. Impotensi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain gangguan produksi hormon testosteron, kelainan psikis, penyakit diabetes mellitus, kecemasan alkohol, obat-obatan, dan gangguan sistem saraf. Nah, jadi ketidakmampuan mempertahankan ereksi penis, artinya di sini tidak mampuan mempertahankan ereksi ya. Nah, ini pada pria. Nah, itu disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ya gangguan produksi hormon testosteron, adanya kelainan psikis, atau adanya penyakit diabetes mellitus ya, atau menggunakan obat-obatan, atau kecanduan alkohol, atau gangguan sistem saraf begitu ya. Nah, kemudian ada namanya gonorrhea. Nah, ini penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir pada uretra, cervix, rektum, sendi, tulang, faring, dan mata. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini ditularkan dari ibu ke anaknya saat melahirkan, dapat menyebabkan kebutaan. Nah, jadi gonorrhea ini ya, apabila ditularkan dari ibu ke anaknya saat kehamilan, dapat menyebabkan kebutaan gitu ya. Bakteri Neisseria mudah bermutasi sehingga resisten terhadap antibiotik. Nah, oleh karena itu penyakit ini harus segera ditangani. Gejalanya rasa sakit saat buang air kecil dan keluarnya nanah berwarna kuning kehijauan dari uretra. Ya, jadi saat buang air kecil keluar nanah, itulah dia gonorrea ya. Nah, kemudian ada hipertropik prostat. Nah, hipertropik prostat ini adalah pembesaran prostat yang terjadi pada pria berusia 50 tahun. Nah, penyakit ini diduga berhubungan dengan penuaan dan proses perubahan hormon. Ya, gejalanya adalah rasa ingin kencing terus menerus, dapat diobati dengan operasi. Nah, kemudian ada namanya kanker serviks. Nah, kanker serviks ini ya, yaitu kanker leher rahim. Nah, ini banyak dialami wanita 40 sampai 55 tahun. Kanker serviks diduga erat dengan infeksi virus herpes simplex tipe 2 dan human papillomavirus. Pengobatan dengan operasi sinar radioaktif dan obat ya. Nah, intinya di sini harus menjaga kebersihan ya. Harus menjaga kebersihan. Kemudian sifilis. Sifilis yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, infeksi terjadi pada organ kelamin bagian luar. Sifilis dapat berkembang ke tahap sekunder dan tersier yang sulit diamati. Sifilis sekunder menular
sedangkan tersier tidak menular. Akan tetapi sifilis tersier dapat menimbulkan kerusakan pada otak, jantung, pembuluh darah, hati. Nah, sifilis ini ya disebabkan oleh apa? Bakteri Treponema pallidum ya, Treponema pallidum. Nah, jadi yang sekunder dia tidak menular, sedangkan yang tersier dia tidak menular ya. Jadi yang sekunder menular, yang tersier tidak menular. Jadi berbahaya ya. Itulah dia penyakit sifilis. Kemudian NGU yaitu peradangan pada uretra dan serviks. Ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Nah ini peradangan pada serviks ya. Kemudian endometriosis. Nah ini terdapatnya jaringan endometrium di luar rahim. Nah misalnya dapat ditemukan di ovarium. Nah, harusnya kan endometrium kan ada di rahim kan begitu. Nah ini dia dapat ditemukan di ovarium. Nah ini seperti ini. Akibat pengaliran balik darah menstruasi melalui tuba polo. Gejalanya adalah rasa nyeri saat menstruasi karena jaringan endometrium luruh bersama dengan menstruasi. Dapat diobati dengan operasi atau pemberian hormon progesteron. Nah, jadi ya akibat pengaliran balik darah menstruasi melalui tuba fallopi ya. Gejalanya adalah rasa nyeri saat menstruasi karena jaringan endometriosis luruh bersamaan dengan menstruasi. Nah itu dia ya, penyakit endometriosis. Nah oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Jadi saya rasa ya itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas ya sedikit lagi tentang fase ini ya, fase fertilisasi ya. Nah, jadi fase perkembangan embrio ya. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang salah, Ustaz ucapkan mohon maaf. Segala perhatian Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.